Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi SMK Ma'arif NU 01 Wanasari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan memberikan semangat kepada saya untuk membuat video tentang dunia otomotif. Kali ini Pakda Motor kedatangan pasien dengan keluhan minyak rem bocor dari seal master rem dan juga adanya kerusakan pada bagian seal master rem di sini. Kita lihat ada kabel speedometer yang sudah digantung dan tidak dipasangkan semestinya karena kabel ini udah putus ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan alat yang nantinya akan digunakan untuk proses pembongkaran pada sepeda motor ini. Alat yang pertama obeng plus ya, mungkin kalian sudah pada tahu. Selanjutnya ada kunci T ukuran 10, ini buat melepas pada bagian handle rem. Selanjutnya lagi ada tang sirklip buat melepas pada bagian master rem. Ada lagi kunci pasring 10. Ya, kita eksekusi. Pertama kita lepas bagian dari spion. Kita lihat spion di sini mungkin sudah menggunakan jenis ada lampunya ya. Cuma kita cek kabelnya masih terhubung atau tidak. Oke, ternyata kabel di sini sudah tidak terhubung. Jadi kita langsung lepas saja. Tapi kalau misalkan masih ada kabel yang terhubung dari bagian bawah, maka kita harus melepas pada bagian lampu depan terlebih dahulu, agar supaya kita pada saat melepas spion nanti kabel tidak mudah patah. Sebenarnya di sini kalau misalnya kita mau melepas spion itu wajib menggunakan kunci pas ukuran 14 ya teman-teman. Cuma karena di sini mungkin saya sudah terbiasa dengan melepas spion pakai secara manual tangan, ya kita tidak gunakan kunci pas tersebut. Selanjutnya adalah melepas baut-baut yang menghubung pada bagian cover kepala kemudi. Oke, sekarang lanjut untuk melepas pada bagian cover kemudi. Di sini dilakukan secara hati-hati ya, karena kita tahu pada bagian cover kemudi di sini itu ada sistem penguncian antara cover depan dan cover belakang pada bagian kemudi. Pada tahap selanjutnya di sini persiapkan sebuah tang untuk proses pelepasan pada bagian kabel speedometer. Nah, di sini ya, di bagian speedometer di situ ada sebuah kabel yang terhubung. Nanti kita lepas untuk proses penggantian. Selanjutnya melepas pada bagian gearbox speedometer. Nah, di sini kita siapkan alat obengin sama tang untuk proses pencabutan.
kawat tengah pada bagian speedometer sudah tidak ada. Tahap selanjutnya adalah melepas handle rem depan. Di sini kita gunakan kunci T ukuran 10. Kita lepas. Selanjutnya adalah proses pelepasan pada bagian seal master rem. Ya, di sini kita siapkan tang seal clip untuk melepas pada bagian seal master rem. Pada proses ini sebenarnya kita butuhkan yang namanya majun ya, atau kain lap kotor yang sudah tidak terpakai. Hal ini berfungsi untuk menghindari kerusakan pada bagian cat bodi pada sepeda motor. Pada tahap selanjutnya kita persiapkan palu sama obeng ketrok ya, plus lancip. Di sini nanti akan kita gunakan untuk melepas pada bagian baut di bagian tutup penampungan minyak rem. Kenapa kita harus menggunakan yang namanya obeng ketrok di bagian sini? Ini biasanya terjadi adanya penggunaan obeng yang salah dan mengakibatkan baut pada penutup tempat minyak rem di sini itu rusak ya, ataupun aus. Maka kita gunakan obeng ketrok untuk menghindari hal tersebut. Waduh, ternyata tidak ada karetnya. Ini mungkin lupa ya waktu proses pelepasan bagian tutup wadah minyak rem di sini. Nah, ini enggak ada karet, jadi minyak rem itu pasti keluar dari atas. Nah, di sini nanti kita bikin saja pakai ban dalam ya. Yang penting bisa nutup dan tidak keluar minyak remnya dari bagian atas. Oke, kita lanjut pasang bagian kabel speedometer. Di sini kabel speedometer sudah saya kasih pelumas ya, biar pada saat proses pergerakan di bagian dalamnya itu bisa lebih lancar. Oke, kita pasang dan kita cek.
Oke, sebelum kita pasang ke bagian gearbox, kita cek dulu kawat di bagian tengah ya. Kita putar kawat yang di bagian tengah dan lihat pada speedometer itu berfungsi atau tidak ya. Kita lihat di sini speedometer mau bergerak ke atas ya ketika posisi kawat speedometer kita putar. Nah, sekarang kita langsung pasang saja ke tempat ataupun pada bagian gearbox speedometer tersebut. Ternyata ketika sudah dipasangkan ke bagian gearbox speedometernya ada kendala ya teman-teman. Di sini pada bagian gearbox tidak mau berputar ketika posisi roda itu diputarkan. Nah, di sini kita bongkar ya pakai kunci pasring ukuran 19. Nah, ketika kita menghadapi baut ataupun as roda yang mungkin agak keras untuk dilepas, jangan sampai kita gunakan kunci ya, ataupun dengan cara memanis seperti ini secara langsung tanpa adanya tambahan besi ataupun mungkin batang besi yang bisa digunakan ya, karena ini nanti akan merusak pada bagian kulit dari ujung baut tersebut. Bisa kita lihat di sini kita bisa gunakan obeng yang sudah tidak terpakai ya. Nah, di sini obeng itu nanti ditempatkan pada bagian posisi tengah-tengah baut tersebut ya, untuk kita pukul. Jadi tidak langsung memukul pada bagian baut secara langsung. Oke, kita cek pada bagian gearbox speedometer di sini ya. Ketika kita putar pada bagian ujung yang ada di dalam situ itu tidak mau berputar, tidak mau mengikuti dari perputaran gear yang di bagian dalam. Ya, kita lihat ya, di sini ada keausan pada bagian komponen tersebut. Maka dari itu kenapa pada bagian speedometer itu tidak mau berputar, karena di sini aus. Jadi tidak ada penerusan putaran yang dihasilkan dari roda depan untuk diputarkan ke bagian speedometer. Jadi speedometer bisa mati ataupun tidak berfungsi. Nah, di sini kita ganti ya, karena tidak bisa diperbaiki. Ini sudah dibelikan, tinggal kita pasang saja. Lanjut pemasangan seal master rem. Setelah dilakukan proses pemasangan, kita jangan lupa tambahkan minyak rem dan langsung kita lakukan proses bleeding ya, atau pembuangan angin atau udara yang ada di master rem tersebut.
Di sini kita bisa gunakan cara seperti ini, cuma kalau menggunakan cara ini agak lama ya teman-teman. Saya punya trik yang bisa digunakan biar pembuangan udara pada bagian master rem di sini itu bisa lebih cepat. Nantikan video selanjutnya untuk mengetahui trik bagaimana cara membuang udara yang ada pada master rem tersebut dengan cara cepat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.